Nah itulah saya bilang Mas Gibran ini orangnya nggak banyak ngomong. Kalaupun ditanya itu paling jawabnya iya apa tidak lah. Itu merupakan sebuah karakter seseorang. Tidak. Nah, kenapa nggak mau debat dengan mahasiswa? Ya memang ada unsur-unsur bahwa tidak mau menonjolkan diri, tidak mau berdebat. Tetapi kalau kewajiban untuk berdebat, dia pasti hadir. Kemungkinan sibuk juga sebagai wakil dan kemungkinan memang kebetulan kelihatannya Pak Gibran ini saklek sekali ya. Halo Sobat Mister Puisi, kembali lagi bersama saya Rudy di channel kesayangan kita Mister Puisi Live. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang salah satu cawapres kita. Nah, pemilu 2024 kan udah mulai dekat sekali nih teman-teman, pada tanggal 14 Februari. Nah, kita akan membahas tentang salah satu cawapres, yaitu Mas Gibran. Dan kita akan membahasnya bersama siapa lagi kalau bukan Mister Puisi. Tepuk tangan untuk Mister Puisi. Iya, Mister Puisi, gimana kabarnya hari ini? Kabarnya baik, musim hujan tapi tidak pernah hujan. Nah, ini pertanda bahwa aneh ya, Mister Puisi? Bukan, pertanda bahwa debat politik ini akan semakin panas. Waduh. Nah, gitu loh. Oke, Mister Puisi. Nah, ini tuh ada berita nih, Mister Puisi. Katanya dikatakan salah satu cawapres kita itu Mas Gibran itu selalu enggan untuk diajak debat oleh mahasiswa, Mister Puisi. Nah, bagaimana tanggapan Mister Puisi tentang berita tersebut? Memperhatikan masalah-masalah debat. Ya. Emang kadang-kadang seorang tokoh itu malah ingin berdebat, ingin mengeluarkan kemampuannya, ingin menunjukkan kemampuannya kepada masyarakat bahwa dia pintar ngomong, pintar debat. Nah, pintar berimprovisasi. Tetapi karakter Mas Gibran ini tipe orang yang pendiam, mungkin introvert, tetapi orangnya pintar. Dia tapi kalau dia dikasih job, pekerjaan, dia akan kerja sampai tuntas, semua dijalankan dengan baik dan tuntas. Tetapi kalau suruh orasi, berbicara, ngobrol, itu kebanyakan dia orangnya pemalu dan tidak pernah menunjukkan bahwa dia tuh pintar. Egonya tidak pernah ditunjukkan. Padahal kalau dilihat dari perkembangan apa yang dilakukannya di Solo, Mas Gibran ini cukup hebat. Dia bisa memimpin di kota Solo ini dan mampu membuat kota Solo ini jauh lebih baik bila dibandingkan dengan pemimpin sebelumnya. Termasuk pada waktu Pak Jokowi menjadi wali kota Solo, tidak sehebat Mas Gibran. Betul. Nah, ini yang akan menjadi value daripada Mas Gibran apabila dia mampu menerjemahkan, mampu menunjukkan karakternya walaupun dia pendiam pada saat debat itu, sehingga nantinya bahwa akhirnya masyarakat akan mengakui bahwa Mas Gibran ini memang pendiam dan tidak mau banyak bicara, apalagi untuk diundang untuk debat dengan mahasiswa ataupun dengan instansi lainnya. Kita lihat, dia tuh kalau minta diwawancarain oleh sebuah podcast dan lain-lain, dia nggak pernah mau. Iya, betul. Dan dia mau, tapi yang hebatnya itu Mas Ipang. Dia ketemu dengan susah payah ketemu Mas Gibran untuk bisa berdiskusi dan ngobrol-ngobrol. Mas Ipang ini mampu ngobrol dengan Mas Gibran dan cukup lama. Nah, tetapi tidak seperti podcast. Dia bilang, oh ini bukan podcast, ini kita ngobrol-ngobrol aja Mas. Tapi dijadikan sebuah konten. Mungkin kontennya sampai 2-3 konten dia dapatkan karena panjang sekali. Nah, setahu saya Mas Gibran ini pernah diundang oleh putrinya Khairul Tanjung di sebuah podcast dan lumayan panjang lebar juga mereka berbicara, dan tetapi saat itu kontennya hanya ngobrol-ngobrol biasa, belum kita mengetahui bahwa kemampuan apa sih yang dimiliki oleh Mas Gibran. Tentunya dengan tidak mau diajak
diskusi ataupun debat dengan mahasiswa, orang mengatakan bahwa Gibran itu pasti tidak akan mampu berdebat. Nah ini pandangan orang banyak. Nanti kita lihat nanti tanggal 22 Desember ini apakah Mas Gibran akan membuat sebuah kejutan dalam debat politik yang akan dilakukan oleh KPU. Betul. Itu loh. Nah. Kalau dilihat judulnya, kita tidak mau debat dengan mahasiswa, kenapa katanya. Nah itulah, saya bilang Mas Gibran ini orangnya nggak banyak ngomong. Kalaupun ditanya itu paling jawabnya iya apa tidak. Nah itu merupakan sebuah karakter seseorang, tidak bisa dipaksakan. Betul. Tetapi kalau dia dikasih kesempatan untuk berorasi, dia mampu. Dan kadang-kadang membuat kejutan. Nah ini yang dimiliki. Nah kita kalau bandingkan dengan Kaisang, beda karakternya. Betul. Kaisang tuh banyak temennya, ngomongnya di panggung pun lebih vulgar, lebih berani, lebih luas, lebih nggak takut salah, apa adanya, berani. Sehingga Kaisang sekarang atau kita lihat sebagai ketua partai itu Partai Solidaritas Indonesia ini sangat luar biasa. Kemungkinan juga mampu akan masuk ke parlemen. Kenapa demikian? Karena sosialisasi yang dilakukan oleh Kaisang itu sendiri cukup berhasil. Artinya orang ini banyak gaulnya. Nah, kalau di lain pihak atau kita bandingkan dengan Mas Gibran ini jauh sekali karakternya beda. Kalau ini banyak omong, banyak humor. Kalau yang satunya Mas Gibran ini nggak suka bercanda, betul. Saklek gitu loh. Iya. Kalau mungkin Mas Gibran ini tipe orang di balik layar ya, Mr. Puisi ya, yang tipenya tipe di balik orang, tipe orang bekerja. Iya. Jadi tidak banyak bicara, tapi dia ingin langsung menunjukkan dengan kinerjanya Mas Gibran sendiri, seperti itu ya, Mr. Puisi ya. Orang yang sederhana, bekerja, diam, tidak banyak bicara, ceplos-ceplos saja. Nah ini yang akan ditunjukkan nanti pada waktu debat dengan cawapres lainnya. Betul. Nah, kenapa nggak mau debat dengan mahasiswa? Ya memang ada unsur-unsur bahwa tidak mau menonjolkan diri, tidak mau berdebat. Tetapi kalau kewajiban untuk berdebat, dia pasti hadir. Betul. Nah, tapi kalau untuk debat-debat, untuk ngobrol-ngobrol kita yang buang-buang waktu, kayaknya sulit untuk hadir, tapi belum tentu orang yang tidak banyak bicara ini tidak bagus apabila dia sebagai cawapres. Betul. Tapi kalau misalkan kita lihat Mr. Presiden, pemilu tahun 2024, otomatis kan sekarang mulai banyak nih cawapres, capres yang. Nah akhirnya mungkin dengan salah satu caranya adalah ya mungkin dengan debat dengan beberapa tokoh-tokoh misalnya, atau mungkin diundang dengan podcast gitu. Nah, dengan apa yang dilakukan Mas Gibran ini, apakah nanti tidak menurunkan pamornya sebagai cawapres? Seharusnya sebagai calon pemimpin, apalagi cawapres, seharusnya Mas Gibran harus memenuhi semua undangan yang diterima oleh dia, kecuali mungkin sibuk ya kan di kantor. Tetapi kalau tidak sibuk, malam maupun siang, kalau memang memungkinkan untuk ketemu orang untuk berdiskusi, seharusnya dilakukan. Sehingga tidak dianggap remeh sama orang-orang masyarakat lainnya. Nah katakan kalau soal prestasi sebagai wali kota sudah luar biasa dan itu pun tidak gampang ya sebagai wali kota bisa menyelesaikan hal-hal yang belum bisa diselesaikan oleh pejabat sebelumnya. Nah, dia mampu menyelesaikan, walaupun banyak yang mengatakan bahwa itu banyak bantuan dari pusat misalnya. Tapi biar bantuan dari pusat, bantuan dari mana kalau orang nggak mampu nggak akan bisa menyelesaikan satu program atau sebuah proyek yang tidak mudah, apalagi menyelesaikan sebuah proyek pengolahan sampah menjadi listrik. Betul. Yang sebelumnya belum selesai, dieksekusi langsung oleh Mas Gibran dan selesai. Nah, itulah yang akan kita lihat. Nah, mungkin mudah-mudahan dengan podcast ini Mas Gibran mau kita ajak diskusi, kita ajak ngobrol, sehingga ingin tahu wawasan, gagasan
yang dia pikirkan, sehingga nanti apabila dia sebagai cawapres, dia mampu ya membantu presiden itu sendiri, Betul. sehingga program yang dicanangkan oleh presiden maupun wapresnya saat memimpin itu berjalan dengan baik dan sukses gitu loh. Waduh, ya. Jadi kita mungkin menunggu nih, siapa tahu Mas Gibran sendiri mau ya untuk podcast sama kita, Mr. Puisi ya. Ya nanti mungkin kalau misalnya diundang ini, kalau nggak mau podcast kita ngobrol-ngobrol aja. Ngobrol-ngobrol santai. Gitu loh. Jadi kita sebenarnya untuk bisa saling lebih mengenal dengan cawapres kita seperti itu, Mr. Jadi mungkin masyarakat juga mungkin banyak yang hanya tahu Mas Gibran ini anak dari Pak Jokowi, atau Mas Gibran ini hanya seorang wali kota Solo, tapi tidak tahu background Mas Gibran ini seperti apa, dan kira-kira Mas Gibran ini mempunyai daya tarik apa. Nah mungkin dengan kita bisa saling ngobrol-ngobrol santai, mungkin bisa lebih menggali lagi ya Mr. Puisi ya, seperti itu ya. Berarti kalau untuk saat ini yang diberitakan nih, kalau Mas Gibran ini emang tidak mau debat, itu salah satu perihal alasannya mungkin karena ya beliau tidak ingin terlalu banyak berkoar-koar, seperti itu ya Mr. Puisi ya. Ya memang oke, katakan nggak mau debat dan belum sempat debat, nanti semoga Mas Gibran menunjukkan karakter, kemampuan dan improvisasinya, sehingga apa yang dia perdebatkan bisa menyihir para pemirsa sekalian, sehingga akhirnya Mas Gibran ini mendapatkan tempat yang luar biasa, sehingga mampu menunjang capresnya untuk memenangkan pemilu 2024. Waduh, gitu. luar biasa. Ya benar sekali Mr. Puisi. Jadi memang kalau kita bahas-bahas tentang Mas Gibran sendiri, memang Mas Gibran ini tipe orang yang jarang tidak banyak omong, ya betul, tidak banyak bicara. Dia pun kalau misalkan didatangin wartawan, jawabnya cuma oh ya, oh lihat aja nanti. Hanya sebatas itu aja Mr. Puisi ya, kalau kita lihat pada infotainment seperti itu. Oke Mr. Puisi. Jadi kalau misalkan nih nanti Mas Gibran sendiri ini, apakah tapi itu dari penolakan Mas Gibran tersebut, apakah ada faktor-faktor misalkan nih, faktor lain misalkan kesibukannya sebagai wali kota Solo, atau mungkin juga ada juga sebagai pengusaha saat ini, sehingga dia sendiri tidak bisa memenuhi undangan-undangan tersebut, Mr. Puisi? Ya kemungkinan sibuk juga sebagai wali kota, dan kemungkinan memang kebetulan kelihatannya Pak Gibran ini saklek sekali ya. Nah mungkin waktu dia mau podcast, pernah podcast sama orang, mungkin jangan-jangan itu Kaisang bilang, udah Mas podcastnya nggak apa-apa. Nah, gitu. Akhirnya didorong. Makanya Mas Gibran ini harus perlu mungkin lebih fokus lagi untuk bisa berprestasi, sehingga nanti bisa nanti ditunjukkan pada saat debat. Kalau nanti pada debat itu wawasan ternyata cukup luas, maka percayalah Mas Gibran itu akan sukses apabila menjadi cawapres. Nah, jadi Mr. Puisi, kalau kita bahas lagi tentang Mas Gibran ini, Mr. Puisi, dia kan bisa dibilang tuh tipe orang yang saklek, memang iya. Karena saya pun juga pernah dengar katanya Mas Gibran ini tidak mau melakukan kampanye itu di luar atau di jam kerja dia sebagai wali kota Solo. Apakah itu juga mungkin itu salah satu juga mungkin faktor? Faktor-faktornya memang satu, Mas Gibran tertib, saklek, nggak banyak omong. Betul. Nah, kemudian ya mungkin memang sudah sebuah karakter ya. Tetapi kalau pada waktu mereka harus kampanye, jadwal itu biasanya mereka cuti gitu loh. Nah, artinya memang orang ini memang garisnya lurus, nggak mau melenceng gitu loh. Nah, itulah memang diperlukan juga nantinya pemimpin-pemimpin yang anak muda yang pasti jujur, belum melihat materi. Nah, kalau pemimpin-pemimpin yang sudah luar biasa berpolitiknya, sudah sampai di ujung langit sebagai anggota legislatif, kebutuhan pun luar biasa. Nah, itu yang menyebabkan banyak penilaian-penilaian, sehingga sekarang dibutuhkan para pemimpin-pemimpin muda yang kita harus dukung PSI.
Kenapa? Kenapa kita dukung? Karena ini di kader-kader muda yang programnya memang anti korupsi. Waduh. Itu gagasan anti korupsi, malah baru satu-satunya partai politik yang mempunyai gagasan ingin mengesahkan undang-undang perampasan aset. Waduh. Nah ini yang perlu kita harus pertimbangkan, sehingga jangan menganggap bahwa organisasi yang masih anak-anak muda seperti PSI ini tidak berguna. Justru nantinya untuk kedepannya mungkin 5-15 tahun mungkin PSI ini akan mewarnai perpolitikan seluruh Indonesia. Nah kalau PSI sudah bisa mewarnai perpolitikan Indonesia, percayalah saat itu akan ada kader-kader di yang legislatif maupun di eksekutif yang mampu membuat bangsa Indonesia akan lebih maju ke depan. Peringkat korupsi yang sekarang sangat tinggi, kita akan menurun dan akhirnya mengikis semua korupsi di Indonesia. Pada saat itu maka Indonesia akan menjadi negara yang paling hebat di dunia. Waduh, tepuk tangan dulu teman-teman untuk Mr. Puisi. Ya, Mr. Puisi terima kasih udah hadir bersama kita untuk membahas tentang Mas Gibran sendiri, dan buat teman-teman kita akan menunggu lagi berita-berita selanjutnya tentang Mas Gibran. Dan untuk teman-teman untuk selalu menyaksikan channel Mr. Puisi, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan satu lagi jangan lupa follow IG Mr. Puisi di bawah ini. Oke, bye-bye teman-teman.